Nggak usah petantang-petantang. Kentut bau aja sombong. Iya, apa yang membuat kita sombong? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke. Kemana-mana bawa itu apa? Biasa-biasa aja lah. Ibu, biasa-biasa aja. Ngaji juga nggak ngerti. Saya disuruh guru saya begitu. Dihormati orang itu bukan tanda kesuksesan, tanda beratnya ujian. Lebih aman dihina sebetulnya. Kalau dihina kita bisa tafakuri diri, tapi dipuji orang cenderung lupa diri. Saya suka kasihan kepada Pak Prabowo dan Teh Gibran, ya. Waduh, berat itu Pak. Di akhirat pasti nanti dituntut, pasti akan berakhir masa jabatan dan pasti akan meninggal pada waktunya dan pasti akan dituntut pertanggungjawaban. Berbahagialah Bu, ibu-ibu suaminya nggak jadi presiden. Saya nyalon ini kan, bisa milih kan, ibu mana kan milih ya. Udah ngurus negara ya, saya aja terlantar. Ini Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polres, hati-hati, daerah ngejongking nanti. Biasa-biasa aja. Sudah lama lah. Saya dakwah sudah lama Pak. Sudah lihat banyak Pak Polri, Pak Panglima, udah banyak ketemu. Udahan. Sebentar aja. Acting sebentar itu. Tinggal nanti pertanggungjawabannya. Ini baca-baca ini juga mungkin di kantor gue bayar. Sekarang udah nggak bisa. Berbahagialah pensiunannya susah gayanya. Iya dulu orang-orang kan ngedeketin bapak bukan karena bapak keren ya, karena ada maunya aja dari bapak ya kan. Bukan karena suka, hormat tuh bukan karena menghormatin kita, enggak. Tapi ya maunya aja. Kalau kita udah pensiun mah udah lewat, dia mau hormat yang lain lagi, betul ya? Benar? Kok kayak ini sih, kayak bahagia gitu, menjual lagi. Apalagi ibu-ibu, tambah lagi ibu, nggak usah banyak gaya, ya. Suami yang nyari uang, suami yang punya jabatan, kenapa ibu yang lebih galak? Suaminya kolonel, istrinya brigjen, daftar enggak, latihan enggak, apa enggak. Biasa aja, enak hidup biasa. Semuanya nganggur. Terakhir, belum gimana? Terakhirnya juga panjang, ada segala terasa. Ya, berapa? 5. Kalau udah tua kayak gini nih Pak, udah tahu belum ciri orang udah tua? 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa Pak. Hari Pak dipakai terus tidur ini. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Jangan ingin dibalas budi. Benar gitu bahasa Indonesia gitu. Lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Top. Yang bikin menderita itu adalah kita banyak mengingat-ingat jasa baik kita. Kita nuntut orang lain mengakui kebaikan kita. Kita nuntut orang lain berterima kasih kepada kita. Kita nuntut orang lain balas budi. Itulah sumber penderitaan. Allah enggak suka. Aslinya
bukan kita yang berbuat baik. Aslinya Allah yang menolong kita berbuat baik. Kita sedekah kepada anak yatim. Aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim. Kita dipilih jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita ikhlas jadi pahala, kalau jadi ria jadi dosa. Jelas? Kita ngasih ke anak yatim. Ibu terima kasih sudah membiayai sekolah saya. Nah, demi Allah rezeki ini semua dari Allah untukmu. Ibu, bapak, alhamdulillah kepilih jadi jalan. Sebetulnya Allah yang ngasih. Doakan supaya bisa terjaga keikhlasannya ya. Doakan. Enak dengannya? Kalau kebenaran itu pasti enak. Bu, terima kasih Ibu sudah membiayai saya. Makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh. Gak gampang tahu buat membiayai kalian tuh. Bapak harus membanting-banting tulang. Ibu harus meres-meres keringat. Capek sebetulnya membiayai kalian itu. Ikhlas tidak orang ini? Enak tidak dengarnya? Setiap dosa itu tidak enak. Wah, Agim membangun pesantren Darul Tauhid. Apa? Darul Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya ditakdirkan lahir di dunia ini. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah jadi jalan terwujudnya pesantren. Gak kebayang ngebangun pesantren, gak kebayang ngebangun pesantren segede gitu. Enggak. Rapatnya juga rapat biasa aja, tapi yang terjadi lebih bagus dari yang dirapatin. Gimana? Harus ngurus ribuan orang? Gak kebayang. Gimana ngegaji ribuan orang? Gak kebayang, Pak. Allah yang melakukan semuanya. Kami diuji jadi jalan. Persis sekarang ini, ya. Ini ilmunya ada manfaatnya tidak? Ada. Kalau ilmu ini manfaat, pasti yang baik itu dari Allah. Saya ditakdirkan jadi jalan sebagai ujian. Kalau berubahnya saya sudah dengar ceramah saya, begitu. Udah begini udah. Siapapun yang berubah pasti Allah yang berubah. Jangan ngaku-ngaku. Sini ada masjid nggak? Ada. Awas, jangan ngaku-ngaku udah membangun masjid. Belum juga sempong semua. Udah nggak kepilih DPR dendam. Anak-anak aja. Emang masjid itu kita yang bangun? Allah yang bangun. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Daun jatuh aja ada tulisannya. Masa masjid segede gitu nggak ada tulisannya? Yang diuji itu kita yang ditakdirkan jadi jalan. Jangan merasa ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya. Apa saya? Cabut nyawa selesai dosa saya, ya kan? Halo? Jina, ya, duduk. Ini drama, gembira, udah itu tertekan. Kita mah ketawa juga dan ngetawain diri sendiri, Pak. Kalau ngetawain orang dosa. Sudah lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Benar. Perlukah kita nunggu orang lain menghargai? Gimana kalau orang gak berterima kasih? Bagaimana kalau orang gak berterima kasih? Biarin aja, bukan urusan kita, itu urusan amal dia, benar? Gimana kalau jerih payah kita gak dihargai? Jawab. Biarin aja, yang penting kita udah diterima oleh Allah. Jelas, Bu? Makanya kalau suami ibu kurang menghargai, biarin aja. Di akhirat juga masing-masing kok dihitungnya.
Ya Bu, nggak usah jengkel. Bapak juga gak dihargai oleh istri, biarin aja. Bidadari di surga nanti. Kalau ke surga, direbus yang muda. Bu, Pak. Ibu-ibu, saya mau nanya nih. Kalau suami ngomong begini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu yang berjuang untuk kalian. Saya membanting tulang memeras keringat demi rumah ini. Saya nyicil, kalian makan tetesan keringat saya tahu. Kalian pergi ke sana sini, siapa yang ngongkosin? Kendaraannya siapa yang beli? Kalian pakai dempul, siapa yang ke toko besi? Saya menyiapkan semuanya. Bu, kalau suami pamer jasanya, bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau